Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Febrian YP, NPM B1A017124. Nah, saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, adapun tujuan saya membuat video deskripsi pribadi ini untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah kewirausahaan kelas C yang diampu oleh Ibu Emilia Contessa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi diri saya, cita-cita saya, ataupun hobi saya maupun kegiatan yang sering saya lakukan pada akhir-akhir ini. Nah, langsung saja. Yang pertama, nama lengkap saya adalah Tengku Febrian YP. Nah, biasanya saya dipanggil di kampus atau di lingkungan pertemanan saya di rumah Tengku. Nah, saya ini anak tunggal, saya tidak punya kakak maupun adik. Orang tua saya itu berasal dari Aceh, yaitu ayah saya. Lalu ibu saya berasal dari Palembang. Nah, nama saya sendiri diberikan oleh kakek saya karena dari garis keturunan ayah saya mengandung keturunan Aceh. Nah, profil singkat riwayat pendidikan saya yaitu saya bersekolah di SD Negeri 9 Kota Bengkulu. Lalu di tingkat SMP, saya bersekolah di SMP Negeri 9 Kota Bengkulu. Lalu di tingkat SMA, saya bersekolah di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Pada waktu SMA, saya mengambil peminatan kelas IPS. Nah, jadi apa yang saya ambil di kuliah sekarang sejalan dengan jurusan IPS yang dahulu saya ambil. Nah, saya lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1999. Nah, alamat saya yaitu Jalan Halmahera nomor 36 RT 5 RW 3 Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu. Alasan saya masuk Fakultas Hukum, sebenarnya awalnya saya tidak berencana masuk ke Fakultas Hukum karena saya lebih berminat ke jurusan kuliah Hubungan Internasional. Pada waktu SMA, saya juga menargetkan saya akan bisa masuk ke jurusan Hubungan Internasional. Saya menyukai jurusan Hubungan Internasional karena saya tertarik terkait isu-isu internasional maupun berita-berita internasional yang menyangkut hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara lain maupun organisasi-organisasi internasional yang ada di dunia. Nah, sekarang saya berada di semester 7. Saya juga sudah memilih penjurusan yaitu bagian KTN KAN dan AI. Fokus saya pada saat ini adalah ke hukum internasional karena sudah saya bilang seperti tadi, saya lebih tertarik ke jurusan hubungan internasional. Nah, karena jurusan hubungan internasional itu relate sama hukum internasional, makanya saya pilih hukum internasional. Oke, berbicara tentang cita-cita, tentunya cita-cita saya dari kecil hingga sekarang itu terus berjalan. Yang pada masa SD saya bercita-cita menjadi seorang dokter, karena pada saat itu saya menjadi sebuah kesempatan di Indonesia. Dan pada SMP saya bercita-cita menjadi seorang wartawan, saya handal, saya memiliki jaringan media. Nah, naik ke SMA, saya bisa memantapkan cita-cita saya, yaitu cita-cita yang saya pertahankan dari sekarang, yaitu menjadi seorang diplomat. Syukur-syukur kalau nanti diberikan rezeki lagi, saya bisa menjadi seorang duta besar. Nah, dari awal saya masuk ke Fakultas Hukum, saya selalu mengincar program maupun beasiswa yang bisa membawa saya pergi ke luar negeri. Nah, saya sudah mengikuti 2 kali program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Yang pertama saya ikut seleksi pertukaran mahasiswa ke Thailand yang diadakan oleh UPT KSRI, yaitu kerjasama luar negeri UNIP. Namun pada saat itu saya gagal di proses administrasi.
Nah, lanjut ke tahun ketiga saya kuliah, saya ikut lagi program pertukaran mahasiswa ke Kamboja. Saya sudah menyiapkan mulai dari seleksi administrasi, berkas-berkas maupun wawancara sudah saya persiapkan dengan matang. Namun karena pandemi COVID-19 ini, pihak UNED maupun kampus tujuan saya itu membatalkan program pertukaran mahasiswa tersebut. Alhasil, program pertukaran mahasiswa yang diadakan pihak kampus itu pada tahun ini ditiadakan. Makanya maka dari itu saya tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengikuti pertukaran pelajar waktu semasa kuliah ini. Walaupun itu saya tidak berhenti karena pada saat saya lulus kuliah nanti saya menargetkan saya bisa atau setidaknya lolos mengikuti program beasiswa LPDP. Nah, LPDP itu sendiri adalah lembaga penyedia dana pendidikan. Nah, jadi mereka menyediakan program beasiswa ke dalam maupun ke luar negeri. Nah, pada jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan ataupun mempersiapkan lebih matang lagi apa saja yang dibutuhkan untuk seleksi beasiswa LPDP ini, mulai dari tes TOEFL, tes IELTS maupun memperbanyak sertifikat ataupun program-program yang bisa membantu saya untuk bisa lolos ke beasiswa LPDP ini tahun depan. Berbicara tentang kewirausahaan, maka tidak lengkap rasanya apabila saya tidak menceritakan pengalaman saya dalam berwirausaha. Nah, ketika SMA, saya bersama teman-teman saya dalam hal ini sama-sama mengumpulkan modal untuk berjualan baju. Pada saat itu saya dan dua orang teman saya fokus untuk berjualan baju, mulai dari desain, mempersiapkan maupun model-model baju yang sedang tren pada saat itu. Sudah berjualan baju, saya juga pernah mencoba untuk menjual hasil karya saya dalam menggambar ataupun membuka jasa menggambar sketsa maupun grafiti atau instagram. Nah, uang dari hasil saya tersebut saya kumpulkan dan saya tabung. Beranjak ke bangku kuliah, waktu itu saya diajak teman saya untuk mendaftar ke salah satu perusahaan ojek online. Saya mendaftar secara online untuk menjadi driver atau pengemudi ojek online suatu perusahaan yang sudah besar di Indonesia atau yang sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Nah, dari pengalaman ini saya banyak belajar bagaimana itu menghargai waktu, bagaimana menghargai orang lain, ataupun bagaimana menghargai hasil yang kita dapatkan pada waktu itu. Nah, secara tidak langsung saya berhasil memanajemen waktu maupun keuangan saya pada waktu kuliah, sehingga apabila ada kebutuhan yang mendadak ketika kuliah, saya tidak langsung meminta ke orang tua, tapi mengandalkan tabungan atau simpanan yang saya dapatkan dari hasil saya menjadi ojek online tersebut. Nah, selain itu keuntungan yang saya dapatkan ketika menjadi pengemudi ojek online, saya banyak mengenal atau memahami berbagai karakter atau pribadi orang lain. Nah, keuntungan lain yang saya dapat, saya bisa memiliki banyak relasi, saya bisa mendapatkan ilmu baru ketika mengobrol waktu di perjalanan bersama mereka, ataupun untung-untung saya juga diberi tip atau uang lebih ketika saya menjadi pengemudi. Terakhir adalah
ketika awal pandemi ini masuk ke Indonesia, yaitu pada sekitar bulan Februari akhir atau awal Maret, tentunya COVID-19 ini banyak membawa dampak negatif. Banyak berbagai sektor yang terdampak, mulai dari ekonomi, budaya, pendidikan maupun pariwisata di seluruh dunia terdampak. Nah, tentunya hal ini membuat salah satu hal yang tidak luput dari kehidupan kita adalah sektor ekonomi. Nah, berawal dari COVID-19 ini, saya mengenal yang namanya dunia persahaman. Nah, pada waktu itu saya membaca berita ataupun searching mengenai dunia saham. Saya mulai tertarik karena pada masa pandemi saat ini, saham yang harusnya dijual dengan harga mahal per lotnya menjadi harga yang tidak normal atau tidak wajar pada masa pandemi ini. Nah, saya berpikir dengan uang yang saya hasilkan tadi, saya berpikir daripada saya diamkan atau saya saja, lebih baik saya investasikan ke saham. Nah, tentunya saya tidak langsung investasikan, saya learning by doing sama teman saya yang sudah mendalami dunia saham sebelumnya. Nah, pada saat itu saya memanfaatkan momen ini ketika saham-saham turun, saya mencoba menginvestasikan penghasilan saya ataupun uang yang saya terima dari beasiswa saya. Banyak pelajaran baru yang saya dapatkan ketika saya menekuni dunia saham ini. Saya banyak belajar mengenai tentang menganalisa keuangan ataupun menganalisa laporan keuangan perusahaan. Nah, selain itu, secara tidak langsung saya lebih peka untuk membaca berita setiap harinya, karena seperti yang kita ketahui, dalam pasar saham sendiri, pergerakan saham itu tentunya tidak stagnan, melainkan dinamis maupun naik turun per detiknya. Nah, tentu saja ketika ada berita-berita atau sentimen-sentimen negatif, itu sentimen negatif maupun positif tentunya akan mempengaruhi dunia saham. Nah, dari sini saya belajar untuk lebih giat membaca berita ataupun mengetahui isu-isu terkait dunia internasional maupun nasional. Nah, mungkin itu saja pengalaman berwirausaha dari saya. Sebenarnya konteks wirausaha maupun definisi wirausaha sendiri tidak hanya melulu tentang jualan ataupun memperdagangkan suatu barang maupun produk. Harapan saya ke depannya, dengan kita yang mengambil mata kuliah kewirausahaan ini, semoga pemikiran atau mindset kita ke depannya selalu memikirkan tentang peluang-peluang usaha ataupun hal-hal yang bisa menguntungkan kita di masa yang akan datang. Saya juga berharap teman-teman yang mengambil mata kuliah ini memiliki semangat juang untuk berwirausaha ataupun mencari peluang dalam situasi sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, untuk selalu mengembangkan dirinya ataupun mencari terobosan baru dalam hal berwirausaha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.